setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jadi memang untuk mengatasi kejenuhan kita tadi bermusik, begitu ya. Kenapa sih? Karena suka pada nanya, memang kalau Pak Pendeta nggak pernah jenuh, ya namanya manusia pasti ada jenuh-jenuhnya. Jadi kita healing tipis-tipis tadi, memuliakan Tuhan, bermusik sambil healing tipis-tipis. Setuju nggak Pak? Setuju Pak. Mantap ya. Mantap. Iya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita obrol soal kejenuhan dan sebagainya, kita sapa dulu para sahabat yang di rumah. Shalom sahabat, apa kabar? Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat kita Pak Hector, salah satu aktivis gereja kita. Silakan Bapak memperkenalkan diri buat para sahabat. Salam sahabat, saya Hector Siagian dari Kombas Getsemani. Nah kembali Pak, memang kejenuhan itu sesuatu yang normal sih menurut saya. Semua orang pasti mengalami apa yang namanya bosan, jenuh. Tapi hari ini kita mesti cari tahu kenapa bisa begitu. Seharusnya kalau kita menjadi gambar Allah, Allah yang sang kreator, Allah yang berkreasi, kita pun diberi anugerah untuk berkreasi gitu ya. Tapi kenapa ya? Atau Bapak punya pengalaman? Bagaimana atau mengalami kejenuhan lalu bagaimana tipsnya supaya para sahabat dan saya terberkati juga melalui pengalaman Pak Hector. Silahkan Pak. Iya, Pak. Kalau saya Pak merasa jenuh itu kalau memang menunggu terlalu lama. Oke. Tapi kadang-kala saya melampiaskannya kejenuhan itu dengan ya mungkin Pak Guntur kita punya hobi yang sama ya Pak ya. Salah satu hobi yang sama yaitu musik. Ya. Ya paling saya lakukan itu meng-kill time itu untuk supaya nggak jenuh ya bermusik Pak. Ya. Gitu. Jadi ya saya rasa salah satu cara untuk saya atau untuk teman-teman yang suka sama-sama dengan hobi bermusik ya kita bisa lakukan itu dengan bermusik. Seperti itu Pak. Iya. Jadi satu penyebab tentang menunggu itu membosankan. Betul. Apalagi menunggu sesuatu yang belum pasti gitu ya. Lalu apa yang dilakukan itu dengan bermusik. Nah yang menjadi challenging, pertanyaan saya yang mungkin sedikit menggigit, pernah tidak ketika bosan apapun yang ada di pikiran Pak Hector yang itu menyebabkan mengganggu, atau saya kok tergoda ya, saya kok bisa jadi jatuh dalam dosa atau bagaimana? Silahkan Pak. Bagi saya kalau untuk sejauh ini Pak, paling memang kalau untuk membunuh rasa bosan itu ya Pak ya, ya pertama adalah yang tadi Pak, bermusik. Atau mungkin ya karena memang sekarang eranya era game ya Pak ya, game-game yang seperti apa ya, saya untuk mainkan itu, untuk meng-killing time itu menunggu ya, saya main game kadang-kadang seperti itu Pak. Oh Bapak juga suka game juga ya? Game-game yang untuk kayak Tetris atau apa membuat kayaknya otak kita masih senam. Iya. Seperti itu Pak. Iya, saya dulu suka main game, tetapi saya menahan diri untuk tidak lagi karena itu sangat banyak makan waktu. Saya khawatir dengan diri saya sehingga saya menahan. Tapi sebetulnya game juga sebetulnya refreshing, apalagi kalau gamenya itu ketangkasan, lalu senam otak dan lain sebagainya. Kalau Tetris kan memang benar-benar senam otak juga ya. Tapi itu bisa menjadi gangguan ya. Bisa menjadi gangguan juga kalau kita lupa waktu ya. Gitu ya sekalipun hanya Tetris. Nah, sekarang ini kan apa-apa sudah online gitu ya. Yang paling repot ketika kita tergoda apa-apa harus online, tapi yang repot lagi kalau kita belanja online pakai pinjaman online lagi gitu ya. Amit-amit kita jangan sampai kita masuk ke dalam hal yang demikian. Tapi pernah kepikiran begitu enggak Pak? Misalnya
Kalau bosan ya sudah shopping-shopping saja, kan bisa online dan sebagainya. Pernah tergoda begitu atau bagaimana? Kebetulan saya nggak suka shopping, Pak. Wah, Iya, jadi aman dong ya, Pak. aman, iya aman, iya iya. Gitu, Jadi tidak sebentar-sebentar di rumah paket gitu, nggak ada lagi ya? Enggak, Pak. Nggak ada, bukan nggak ada lagi ya. Oke, baik Pak Hector. Mungkin ada lagi hal-hal yang kecuali waktu, game, kalau belanja online tidak, medsos juga tidak. Medsos saya kurang begitu aktif, Pak. Bukan sosialita ya? Bukan sosialita. Bukan sosialita. Oke, ada mungkin hal yang lain. Paling saya kalau bosan ya saya menghubungi teman, Berelasi. seperti itu ya Pak Guntur. Iya. Jadi ya kadang keluarga saya hubungi, ngobrol dengan mereka, Oke. seperti itulah Pak. Iya. Iya, Relasi itu bisa menghilangkan kejenuhan juga. betul. Ya. Iya. Tapi kan orang datang dan pergi dong, Pak. Kadang-kadang atau kebanyakan kita kan hanya sendiri. Iya toh, kadang-kadang itu. Iya. Tapi boleh, kalau tadi Bapak sudah sharing, mungkin saya juga sharing firman ya. Oke Pak. Karena banyakkan sih waktu yang ada di diri kita itu, ada kalanya kita pernah nggak sih Pak kalau Bapak merasa sendiri gitu, meskipun ada keluarga di rumah tapi saya kok seperti sendiri ya? Mungkin pernah ya, mungkin pernah. Dan lalu itu menjadi kecenderungan yang begitu rupa. Tapi firman Tuhan mengingatkan pada Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menarik bahwa kalaupun kita konteksnya adalah kejenuhan, maka kita memberi diri supaya dipelihara. Hati kita tidak kemana-mana, hati kita terus kepada Tuhan. Ya, yang menarik melampaui akal itu kan jenuh itu pasti pada sebuah titik, betul nggak Pak? Betul. Pada sebuah titik, tetapi ternyata Roh Kudus menolong kita memberi damai sejahtera yang melampaui akal. Ini bagi saya, semoga juga buat Pak Hector, luar biasa sekali. Nah, bagaimana untuk maintain supaya mendapatkan yang melampaui akal itu, lalu kita bisa mengikis kejenuhan, lalu seperti Allah Sang Kreator kita berkreasi. Nah, rumusnya kata Filipi nih, kata Paulus, lakukan atau pikirkan dulu ya, pikirkan semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Jadi mindset kita memang, kalau bahasa sekarang, positif. Atau mindset kita adalah mindset apa yang, kalau bahasanya Paulus, pikiran-pikiran atau perkara-perkara yang di atas, yang memuliakan Tuhan. Ya. Bagi saya pun, yang mungkin juga menjadi berkat bagi para sahabat dan Pak Hector, bermusik itu sebetulnya juga berkhotbah kalau saya. Kan kita seringnya kan musiknya sekolah minggu, lagu-lagu rohani dan lain sebagainya. Lagu sekuler juga sebetulnya tidak apa-apa. Tapi setidaknya melalui bermusik, kecuali menghilangkan kejenuhan, kita juga menjadi belajar mendengar firman Tuhan. Setiap lagu rohani pasti diinspirasikan oleh Alkitab. Betul begitu, Pak? Betul, Iya. Pak, betul. Oke. Baik, apakah kalau tadi tentang musik, lalu kemudian musik itu bisa menghilangkan kejenuhan, mungkin Pak Hector punya hal lain, musik, game, dan lain sebagainya, adakah yang lain yang kira-kira membangun spiritualitas bagi Pak Hector sendiri dalam pergumulan ketika menghadapi kejenuhan itu? Barangkali ada. Paling saya ngobrol sama Tuhan, Pak. Oh, Dalam ini hal menarik, ya, menarik. Dalam hal ini, kalau memang rasa jenuh, saya minta Tuhan temani saya. Artinya, saya berkomunikasi melalui doa, melalui ya kayak semacam berimajinasi lah sama dengan Tuhan. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Saya setuju bahwa iman itu seharusnya imajiner. Bukan lalu kita mengada-ada lalu membayang-bayangkan Tuhan, memaksa Tuhan hadir. Tapi Tuhan menolong kita untuk mengimajiner lalu bercakap. Itu sebetulnya obrol dengan Tuhan. Itu sebetulnya inti dari doa.
Doa adalah tidak harus meminta. Doa adalah tidak harus mengeluh. Tapi doa juga seharusnya menjadi obrol-obrol, bincang-bincang, sampai menurut saya ini yang saya refleksikan dalam olah spiritualitas, sampai kita betul-betul merasakan Tuhan hadir. Tuhan memulihkan segala, tidak hanya kejenuhan dan kebosanan, tapi Tuhan memulihkan apa yang menjadi sesuatu yang menurut kita kok ini sudah tidak ada jalan lain gitu ya. Itu menjadi kejenuhan juga sih sebetulnya. Iya. Baik Pak Hector, terima kasih untuk sharingnya. Mudah-mudahan ke depan kita boleh sharing di topik-topik yang lain. Kita boleh beri salam pada para sahabat yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati.